Episode 37, membuat Lita percaya. Po Vincent, aku harus bagaimana lagi untuk membuat Lita bisa mempercayaiku jika perasaan cintaku ini benar-benar nyata, bukan sebagai ajang pelarian, karena aku sudah bercerai dari Emira. Rasa cinta yang bergelora untuk wanita itu tidak bisa lagi kujabarkan, hingga aku harus membuka semua rahasia yang kusimpan selama ini, agar Lita percaya padaku. Baiklah, ceritakan semuanya, aku akan mendengarkan penjelasanmu yang seharusnya sudah ku ketahui sejak dulu. Begitulah jawaban Lita hingga aku terpaksa harus menceritakan hal yang selama ini sengaja aku sembunyikan. Tapi janji jangan marah dan menyela, ujarku. Jawab Lita yang kini sudah duduk bersandar di sofa sambil bersedekap dada. Sebelum mulai cerita, aku mengambil 2 botol bir di kulkas Lita. Yang satu ku buka dan ku minum hingga setengah dan yang satu lagi ku letakkan di atas meja. Rencananya tadi mau ku kasih Lita, tapi melihat wajahnya yang masih garang membuatku mengurungkan niat. 3 tahun yang lalu, sebenarnya saat itu aku sudah mempersiapkan cincin untukmu. Tetapi tiba-tiba Emira datang dan mengaku hamil anakku. Apia. Ku dengar Lita berteriak, tapi langsung ku ingatkan jika dia tidak boleh marah. Kalau dia marah atau menyela, aku tidak akan meneruskan ceritaku dan dia menurut. Waktu itu aku benar-benar dalam kondisi down dan minum di bar. Aku ada masalah dengan perusahaan. Hingga harus segera meminjam uang secepatnya agar tidak bangkrut. Saat itu aku mabuk parah dan tiba-tiba Emira ada di sana. Malam itu yang kulihat adalah dirimu dan kamu pasti tahu akhirnya. Kami berdua bangun di ranjang yang sama. Tapi sumpah, saat itu aku mengira jika itu adalah dirimu, sayang. Aku lihat Lita sudah menutup mulutnya dengan kedua tangan dengan mata yang melotot sempurna. Oke, inhale, exhale. Lita menarik nafas dan menghembuskan perlahan. Aku tahu dia pasti shock dan berusaha untuk menahan emosinya. Benar-benar salut dengan wanitaku ini. Dan akhirnya mengalirlah ceritaku saat itu. Aku juga menceritakan secara detail bagaimana keadaan pernikahanku dan Emira yang tidak pernah hangat. Karena sejatinya aku memang tidak mau membuka hati untuk Emira. Bukankah cinta tidak bisa dipaksa? Meskipun aku tahu Emira begitu banyak membantuku, tapi tetap saja tidak bisa membuat hatiku luluh. Dengan semua sikapnya, hingga tidak terasa aku sudah memeluk Lita yang tengah menangis. Entah dia menangis, karena apa? Apa mungkin, karena dia masih belum bisa menerimaku yang kini telah menjadi duda? Atau karena dia tidak terima, jika Emira bersikap seperti itu, mengkhianatinya dengan cara yang benar-benar kotor menurutku? Jadi, sekarang di mana dia? Apakah kalian masih sering berhubungan? Tanya Lita yang kini sudah nampak tenang. Aku langsung menggeleng. Selama nikah saja aku tidak pernah menyentuhnya, apalagi sering menghubunginya. Aku hanya menjalankan tugasku, bertanggung jawab dengan janin yang dikandungnya, yang katanya adalah anakku, tapi nyatanya dia malah tidak bisa menjaga calon anakku dan itu membuatku murka. Bekau. Kenapa kamu memukulku, sayang? Lita tiba-tiba mendaratkan pukulan ke dadaku, meskipun tidak sakit, tapi tentu aku terkejut. Kamu tahu kenapa Emira bersikap seperti itu padamu? Karena kamu tidak pernah memberikan dia perhatian dan kasih sayang selama nikah. Jadi jangan salahkan Emira jika dia berbuat seenaknya sendiri.
sampai harus kehilangan calon bayi kalian. Lita berdiri sambil berkacak pinggang. Aku pun ikut berdiri. Sayang, dengar. Aku tidak akan pernah mau sama dia, karena hanya kamu wanita yang kucintai. Bersambung.